Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kasihan TKW Taiwan ini dikejar rentenir hingga dapat surat dari pengadilan. Padahal sudah bayar hutangnya, ternyata identitasnya disalahgunakan orang lain. Berita yang kedua masih datang dari Taiwan. Hati-hati jika pulang saat sampai di bandara. Perhatikan saat akan naik travel agar tidak kena calo seperti nasib TKW Taiwan ini. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Kasihan TKW Taiwan ini dikejar rentenir hingga dapat surat panggilan dari pengadilan. Padahal hutangnya sudah terbayarkan. Ternyata identitasnya disalahgunakan orang lain. Berita TKW Taiwan punya identitas sendiri, terlebih di perantauan wajib berhati-hati atau terjadi sesuatu yang tidak kita ketahui. TKI ini contohnya, dia menjadi korban peminjaman identitas untuk berhutang ke rentenir di Taiwan. Nggak enak juga kan kalau kita punya hutang tapi tidak tahu menahu sama sekali kapan berhutang dan gimana bentuk uangnya. Akibat kejadian ini, TKI itu harus melunasi pokok hutang sebesar 25.000 NT atau kisaran 12 juta rupiah. Ditambah bunga yang terus ditagih mencapai 9.500 NT atau kisaran 4 juta rupiah. Di situ tertera saya harus bayar hutang sebesar 25.000 NT atau kisaran 12 juta rupiah. Dan bunga sebesar 9.500 NT atau kisaran 4 juta. Padahal saya sudah membayar lewat pos yaitu sebesar 26.000 NT. Malah saya kelebihan 1.000 NT dari pokok, ungkap Anik Mariana dalam pengaduan TKI Taiwan tersebut. Anik menjelaskan lebih lanjut kalau surat tagihan itu dialamatkan ke majikan yang baru. Sebagai orang baru, tentu saja hal ini memberikan beban mental yang cukup berat. Yang membuat aneh, Ani sudah membayar pokoknya yaitu 26.000. 8 bulan berselang ia masih saja dapat surat tagihan bunganya. Saya dulu pernah berdebat tidak mau bayar bunga dan sudah tidak berhubungan lagi. Saya merasa aman karena merasa sudah melunasi. Sekarang setelah 8 bulan muncul panggilan dari pengadilan yang dialamatkan ke majikan baru, bikin gemas, ungkapnya. Tentu saja Ani membutuhkan sekali bantuan dari pakar hukum yang benar-benar mengerti akan hukum piutang di Taiwan sehingga bisa membantunya mengatasi permasalahan ini. Jadi kronologinya begini guys, Mbak Ani ini dia itu hutang di salah satu rentenir, di mana dia hutang sebesar 25.000 NT ya atau kisaran 12 juta rupiah. Nah, perjanjiannya itu dia akan membayar bunga sekian persen seperti itulah. Tapi berhubung Mbak Ani ini sudah punya uang dan akhirnya hutangnya itu langsung dilunasi semua dan dia berpikir sudah tidak ada bunga lagi ya. Dan kita sudah deal, saya sudah melunasi hutangnya dan tidak ada hubungan lagi sama rentenir tersebut. Tapi setelah 8 bulan kemudian ternyata itu ada surat panggilan guys dari pengadilan yang memberitahukan bahwa Mbak Ani ini tidak membayar bunga yaitu selama 8 bulan dan dia harus melunasi sebesar 9.500 NT atau kisaran 4.500 rupiah guys. Ya, dia sempat kaget dan shock karena dia merasa sudah melunasi hutang tersebut, kenapa masih ada bunga yang harus dibayarkan seperti itu. Yang membuat dia gemas lagi itu kenapa? Karena surat panggilan tersebut ditujukan ke alamat majikan baru. Sedangkan dia kan di situ masih baru ya, dan merasa tidak enak banget gitu ya sama majikan baru bekerja di situ beberapa bulan udah langsung ada surat panggilan dari pengadilan.
Tapi sih alhamdulillah majikannya fine aja, jadi nggak masalah begitu, tapi dianya sendiri yang merasa tidak enak seperti itu guys. Nah di sini dia juga bingung, dia harus meminta bantuan sama siapa, sedangkan ini kan hutang sama rentenir ya, beda dengan bank atau yang lain yang bisa dipertanggungjawab. Nah pokoknya ini perhatian bagi teman-teman ya, jika ingin meminjam uang itu kita harus tahu benar-benar caranya, terus prosedurnya seperti apa, atau mungkin bisa tanya-tanya ke teman atau orang lain yang sekiranya sudah meminjam uang berkali-kali di situ agar tidak kejadian seperti ini lagi ya guys. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Hati-hati jika pulang ke tanah air saat sampai di bandara. Perhatikan saat akan naik travel agar tidak kena calo seperti nasib TKW Taiwan ini. Diliput dari suarabmi.com, kebijakan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah menjadi ajang mencari kesempatan oknum taksi gelap bandara. Dengan mematok harga jutaan rupiah, oknum tersebut bersedia mengantarkan pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri. Hal ini sebagaimana dialami oleh NS dan teman-temannya, PMI asal Lampung yang bekerja di Taiwan yang hampir saja kena taksi gelap yang mematok harga hingga 4,5 juta dengan berbagai rayuan. Tadi kan ceritanya saya ngantar teman saya, dia sudah punya tiket pesawat, sudah booking jauh-jauh hari. Orang di luar bilang ada penerbangan, tapi saya juga belum beli tiket kan. Terus dia nawarin juga itu ada travel Jakarta Lampung. Satu orang 4,5 juta, ujar NS TKI dari Lampung tersebut. Menurut NS, petugas yang menawari travel ini juga pakai seragam, tapi bukan BP2MI. Teman-teman jangan sampai tertipu yang di depan, walaupun mereka pakai seragam, tapi belum tentu gitu, ujarnya. Nah, bagi teman-teman yang pulang dari luar negeri, pastikan kamu lakukan hal-hal berikut ini agar tidak terkena calo. Yang pertama adalah datangi helpdesk BNP2TKI atau BP2MI di depan pengambilan bagasi ketika sampai di Soekarno-Hatta. Yang kedua adalah sabar, tunggu arahan dari petugas dan jangan mengambil langkah sendiri. Yang ketiga adalah petugas BNP2TKI memakai seragam dengan logo BP2MI. Jadi jika ada oknum yang menawarkan travel dengan memakai seragam tanpa logo BP2MI, abaikan saja, apalagi sampai meminta uang. Yang keempat adalah transportasi yang disediakan oleh BNP2TKI atau BP2MI tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi teman-teman yang akan pulang waspada dan hati-hati, banyak sekali oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan di situasi seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia itu lebih diperhatikan lagi, dimana nanti kalau sesampai di bandara jangan langsung mudah percaya dengan rayuan-rayuan calo di situ, karena memang banyak sekali calo di situ ya guys. Jadi kalau misalkan ada tawaran travel atau taksi atau apapun, kalau misalkan petugasnya seragamnya tidak ada tulisan BNP2TKI, itu diabaikan saja guys ya, karena itu bukan petugas, itu adalah calo. Jadi hati-hati ya guys. Karena sebetulnya kejadian seperti ini itu juga udah beberapa kali terjadi, tapi mungkin mereka lebih manut aja gitu, yang penting bisa selamat sampai ke rumah seperti itu guys. Untuk biaya mungkin banyak sekali teman-teman kita yang tidak mematok, atau bahkan nggak apa-apa lah, yang penting bisa sampai ke rumah dengan selamat, biaya seberapapun dikeluarkan seperti itu. Jadi sebetulnya itu kan kalau kita ikut travel atau kita naik kendaraan dari pemerintah yang sudah disediakan itu gratis guys, kita tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi diperhatikan ya guys agar tidak terkena calo seperti ini, karena memang udah beberapa kali terjadi ini, bahkan baru-baru ini juga ada kan yang dipungut sampai 6 juta. Jadi perjalanan dari Jakarta ke Lampung kemarin itu ada sahabat kita yaitu TKW Taiwan yang membayar dengan harga 6 juta guys.
Ya awalnya dia sempat shock guys, karena di bandara supirnya itu tidak bilang sampai segitu mahal, tapi setelah sampai di tujuan si supir meminta uang 6 juta. Ya mau tidak mau ya mbaknya ini langsung ngasih aja, karena mau gimana lagi gitu guys ya, nggak dibayar takut nanti kenapa-kenapa. Ya udah akhirnya diikhlasin aja itu uang 6 juta. Nah itu tadi guys berita dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.